Shalom, horas mata ganupan, paima jaluhita hataninay bata, pondok kita hurta, martonggo mahita. Terima kasih Tuhan bani holong rosi hidup ni hurmu, iha somane pergugoy hamdu guluh namidas bani panorangon. Sehingga boy hanami usia pajupah, hasipe secara online marhite pertumbuhan kuriamu GKPS Tambun. Pos duhur nami bapa, siholah naman jalo hatamu, ibagas kuasa nitondui pergugoy ham, ase marpangarusiot kanami bani hatain. Ibaga Yesus jaluam hanami riap pakon tonggoon. Amen. Horas shalom, ala suhur, pajupah usihita, marhitei pertongguan ta bornginon. Harapan anjana ibagas tonggo, tetap kita sehat, cenagok ibagas malas nyuhur. Hatani Tuhan nagabembilan bata bani mingguta pertongguan bani bornginon, ibuat kumbani Kidung Agung bindu 2 atau pe doding ni doding bindu 2 ayat 8 das subani 10 tolu. Doding ni doding bindu 2 ayat 8 das subani 10 tolu. Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 13. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Di pintu mempelai perempuan. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sampai menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur merebak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Ay madasni, Bapak inang kita na hinargai bagas goran ni Tuhan ta Yesus Kristus. Memang sepintas memahami kitab Kidung Agung sangatlah sulit kalau kita tidak paham dan mengerti apa makna dan tujuannya kitab Kidung Agung. Secara umum, kitab Kidung Agung menceritakan cinta dan kesetiaan. Cinta Allah kepada manusia, kesetiaan manusia juga kepada Allah, yang selalu digambarkan lewat hubungan sang mempelai pria dan perempuan. Batahaganupan hita na hinargai bagas goran ni Tuhan Yesus Kristus, kitab Kidung Agung, walaupun jarang disebut kata Tuhan di dalamnya, tetapi kitab ini ditulis oleh Raja Salomo yang menekankan cinta dan kesetiaan adalah kekuatan untuk membangun suatu hubungan. Kita tahu persis ya, Bapak Inang kita nahinargai basgoran itu Tuhan Yesus Kristus, haganup hubungan suami dan istri, hubungan katakan antara sesama manusia, hubungan manusia kepada Tuhan, hubungan antara majikan dan tuannya, selalu diuji dalam cinta dan kesetiaan. Ketika kita tidak mencintai, ketika kita tidak setia dalam menjalankan apapun peran dan tanggung jawab kita, tentunya ini akan berdampak tidak baik bagi setiap jenis pekerjaan dan jenis hubungan yang kita lakukan. Ubata hagalupan na hinarga ibagas goran ni Tuhan ta Yesus Kristus na halaniai do isobut makna kitab Kidung Agung adalah menggambarkan kasih Allah kepada manusia dan sebaliknya kasih manusia kepada Allah yang dihubungkan, yang dibandingkan seperti, nah ini untuk mengenal, untuk mengerti ya, seperti hubungan
antara pria dan laki-laki dalam masa pacaran dan barangkali dalam menjalani hidup rumah tangga setelah mendapat pemberkatan. Nah, oleh sebab itu, syair-syair cinta yang dituliskan dalam kitab Kidung Agung ini sekaligus merepresentasikan hubungan Allah dengan umatnya. Pada waktu itu orang-orang Israel, dan pada saat sekarang adalah orang Kristen yang disebut dengan orang percaya. Dan diingatkan juga pada kita, dalam hubungan itu ada juga sikap kita. Sikap kita menghargai, kalau nanti disebut dalam perjanjian baru, Allah digambarkan sebagai pengantin laki-laki, dan gereja orang beriman digambarkan sebagai mempelai perempuan. Nah, sikap kita dalam membina hubungan itu, ketika kita melihat karya-karya Allah yang besar, ketika kita melihat cinta kasih Tuhan lewat Kalvari, lewat anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang direspon supaya hubungan antara Allah dan manusia dengan Allah terjalin dengan baik. Nah, hubata haganupan hitana hinarga ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus. Masuk kita bani teksta. Bani sadapan orang, kita mengerti seorang laki-laki yang sudah berpacaran atau ingin mengunjungi pacarnya kepada suatu tempat. Ya, kebetulan tempatnya adalah tempat yang asri, indah, sejuk. Seorang perempuan tinggal di perkampungan bersama dengan orang tuanya. Di sanalah terjadi perjumpaan antara laki-laki dan perempuan yang sedang dimabuk oleh kasih dan cinta. Sehingga dalam pertemuan mereka, kalau disebut di sini ungkapannya, sang perempuan ketika melihat kehadiran, kedatangan sang laki-laki, dia menggambarkan seperti ini, ayat 8. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Yang perlu kita lihat dalam nats ini, ketika sang laki-laki tiba di tempat perempuan, lantas sang perempuan telah menanti dengan penuh harap, yaitu sukacita, kegembiraan, rasa bahagia, sehingga dia menggambarkan kedatangan sang laki-laki seperti, di sini disebut seperti kijang atau anak rusa. Nah, kita melihat gambaran ini ya, metafora ini. Kijang dan anak rusa digambarkan, diibaratkan seperti yang selalu digambarkan lincah, semangat, dan penuh sukacita. Inilah kehadiran sang laki-laki untuk menjumpai perempuan. Nah, coba kita bayangkan ya, dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan digambarkan dalam nats kita. Penantian yang lama yang telah dilakukan oleh seorang wanita, seorang perempuan ketika melihat kedatangan, katakan sang laki-laki, dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Wow, sangat menggembirakan dan sangat mendebarkan. Apa artinya ini semua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Tadi telah kita sebut gambaran sang mempelai laki-laki adalah Kristus. Sang mempelai perempuan adalah orang beriman atau gereja. Ketika ada hubungan, ketika ada suatu, katakan ikatan dalam keduanya, pasti saling menunggu dan saling menerima dalam apapun di tengah-tengah kehidupan yang mereka lalui. Nah, ini jelas digambarkan ya. Laki-laki melompat-lompat
artinya dengan penuh kegirangan, dan juga sang perempuan, dia sudah lama menanti dan penuh dengan sukacita, penuh harap untuk menjumpai atau menanti kehadiran sang laki-laki. Nah, hubat tahaganupan, tentunya ini bisa juga kita refleksikan dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kehidupan kita semangat, apa yang membuat katakan sukacita di dalam kehidupan kita, itu terletak di mana kita cantolkan perasaan, hati, dan pikiran kita. Ketika kepada Tuhan, tentunya ini penuh dengan kegairahan dan semangat. Tetapi ketika kepada situasi yang ada di sekitar kita, ini akan bisa melemahkan semangat dan juga keberadaan hidup kita. Selanjutnya, ketika mereka bertemu, nah ini dia yang sangat perlu ya. Ketika mereka bertemu, lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Ya, sang mempelai laki-laki melihat dari jauh dan sudah melihat kekasihnya tersebut, sehingga penuh dengan rasa kehangatan, rasa damai dan sukacita. Tetapi apakah berhenti sampai di situ? Nyatanya tidak. Ayat 10, kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Ini dia sebenarnya inti dari khotbah kita. Setelah pertemuan itu, bukan hanya dari jarak jauh, sang laki-laki melihat dari jauh, sang perempuan tetap berada di rumahnya tanpa komunikasi. Tidak. Setelah bertemu ada pembicaraan. Barangkali mereka saling rindu, saling menceritakan pengalaman kehidupannya, dan juga saling memuji bagaimana penantian dan juga bisa bertemu. Itulah yang diungkapkan oleh kedua kekasih yang saling jatuh cinta. Nah, saat pembicaraan itu sang laki-laki mengatakan, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Bangunlah. Artinya setelah mereka telah bertemu, maka terjadi pembicaraan, dan pembicaraan itu mengarahkan untuk menikmati kehidupan berikutnya. Tentunya ada alasan. Sang laki-laki mengatakan, kenapa harus bangun? Kenapa kita harus keluar rumah? Ayat 11 mengatakan, karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita, pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Setelah pertemuan itu antara Allah dengan umat yang percaya, maka ketika pembicaraannya saling benar-benar mengungkapkan perasaan yang terdalam, menceritakan pengalaman hidup yang dialaminya, maka sang laki-laki, itu gambaran Kristus, menuntun kita untuk menikmati kehidupan yang baru. Dengan cara bagaimana? Disebut tadi di sini, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Penantian yang lama sudah selesai, tidak ada lagi karena sudah bertemu. Rasa rindu yang tidak kunjung terobati sudah terobati, dan juga masalah-masalah kehidupan yang ada sebelumnya telah sirna semua ketika bertemu. Wow, hebat ini ya. Itulah kekuatan cinta kasih kita kepada Tuhan. Bisa merubah segalanya. Tapi dengan cara bagaimana? Ya, sang laki-laki tadi keluar dari sang mempelai perempuan keluar dari jendela dan kisi-kisi, jaring-jaringnya, tingkap-tingkapnya, dan juga sang mempelai laki-laki datang untuk mengajak untuk menikmati keindahan Tuhan.
Nah, ini sangat perlu bagi kita hari-hari ini. Ketika kita bertemu, berjumpa dengan, katakan, Tuhan yang kita kasihi, Tuhan yang kita cintai, dalam arti pemegang kendali dalam kehidupan kita, kalau kita dengan hati yang ikhlas dan tulus dan jujur juga, maka segera Tuhan akan menuntun kehidupan kita kepada kehidupan yang baru. Lihat, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Artinya perkara-perkara kehidupan dingin, musim dingin dan hujan ini membuat orang tidak bergerak, berdiam diri. Ya, barangkali kaitannya dengan masa pandemi COVID-19 banyak juga yang membuat dingin semuanya. Kasih kita dingin, semangat kita dingin, ataupun hujan. Hujan artinya tidak membatasi pergerakan kita. Memang ada ya, karena PPKM ya, dibatasi mobilitas kita. Tapi ingatlah, ketika Tuhan datang menghampiri saudara, ketika Tuhan datang juga memberikan kasih dan cintanya kepada saudara, itu yang membuat kehidupan kita keluar dari beban-beban tersebut. Karena apa? Rupanya di dalam setiap kehidupan di bumi ini, Tuhan telah menetapkan segala sesuatunya untuk mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Persoalannya, apakah kita masih tetap berlindung di balik jendela? Apakah kita masih tetap ada di balik kisi-kisi? Ataupun alasan-alasan mungkin kesibukan, mungkin pergumulan kehidupan, sehingga kita tidak mendengar panggilan, tidak mendengar seruan dari Tuhan. Ini yang perlu. Kalau kita mau mendengar, berkat-berkat Tuhan akan diperlihatkan bagi kita. Jelas di sini ya. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tiba musim memangkas panen, bunyi tekukur terdengar di tanah kita, pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur merebak baunya. Bangunlah manisku, bangunlah jelitaku. Ini gambaran berkat-berkat Tuhan. Ini akan kita terima, ini akan diperoleh orang percaya ketika mendengar seruan, ajakan Tuhan untuk keluar dari persoalan-persoalan yang barangkali dalam tanda kutip membuat kehidupan kita berlindung di balik pintu. Dalam gambaran juga itu, di balik kisi-kisi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dikaitkan dengan topik mingguan, Tuhan mengetahui isi hatimu. Tentunya dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, apakah kita memang benar-benar dengan setia dan cinta? Tuhan mengetahui isi hati saudara. Kalau hanya berpura-pura, kalau hanya untuk menyenangkan hati seseorang, tentunya kita boleh merasakan apa dampaknya. Ingat topik mingguan kita, Tuhan mengetahui isi hatimu. Yang terpenting rupanya, berikan hati, berikan cinta kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan juga mengajak, menuntun kita untuk keluar dari berbagai tantangan persoalan yang kita hadapi. Sehingga kita disuguhkan dengan berkat-berkat baru. Wangi bunga anggur, suara burung tekukur, dan juga buah ara yang siap dipanen, dan juga tempat-tempat yang begitu asri, indah, menyejukkan di mata, dan menyenangkan di telinga, dan membuat hati penuh dengan kedamaian. Nah, tentunya itu penuh dengan perjuangan. Artinya, kita siap menerima dan mampu juga mendengar suara Tuhan. Allah tidak hanya memberikan harta benda, artinya situasi yang ada di sekitar mereka pada waktu itu, tetapi Dia juga melalui perasaan dan sukacita lewat pengalaman. Wow, coba kita bayangkan, apa sih gerangan terjadi kepada kedua
sejoli itu ya, ketika berjalan di taman, melihat atau mencium bunga-bunga anggur yang begitu harum. Tentunya ini akan merupakan pengalaman yang tidak terlupakan. Mendengar suara burung tekukur, mendengar juga embusan angin, ya karena musim hujan, musim dingin telah tiba, sekarang udah musim panas. Wow, luar biasa. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, Allah melihat hati. Ada ungkapan dalamnya laut, siapa yang tahu? Tapi bagi Tuhan, dalamnya hati kita, Tuhan mengerti. Nah, oleh sebab itu, berikanlah hati, berikanlah hidup kita, berikanlah cinta kasih kita untuk mengasihi Tuhan. Maka Tuhan segera akan memberi berkat yang cukup, menjanjikan dalam arti memberi sukacita damai sejahtera bagi saudara dan bagi orang-orang beriman. Amin. Tuhan makasomani martonggo ita. Terima kasih Tuhan bani holong rosi hidup nyuhurmu ya somani pergugoi ham hanami. Tongon Bapa berjuang doa nami dalam mendalamkan kehidupan nun. Tapi yakin percaya doa nami ketika kehadiranmu boy irasahon hanami, jangan selalu inantiho kanami saat ham hadir lewat firman, doa dan nyanyian, ijai tergerak uhur nami untuk memiliki motivasi dan semangat na baru. Terima kasih Bapak, pasu-pasuham kuriamu, pasu-pasuham horja tangan nami, pasu-pasuham keluarga nami, ase tetap tongon sir-sir manangihon, rosimak korjahon ahane perintah kamu, walaupun dalam masa sulit. Manami Bapak, matonggo nami bas Kristus Yesus dalam hanami riap pakon tonggoon. Amen.